Bisnis utama saya pribadi sebenarnya di bidang teknologi, tapi kita ada bisnis keluarga di bidang F&B. Jadi udah belasan tahun ya F&B-nya. Cuman kita mulai di perkopian ini sekitar 3 sampai 5 tahun yang lalu, tapi mungkin tidak sama dengan memulainya bisnis kopi dengan yang lain-lain, karena kita memulainya dengan kopi di acara perkawinan. Mbak Aurora udah married? Belum. Berarti bisa di Belum prospek. mengalami. Jadi kita memang bisnis utamanya di acara perkawinan. Jadi di acara perkawinan itu dulunya di awal-awalnya semua yang ada di luar orang berusaha untuk membawa nuansa atau suasana makanan ke dalam acara di gedung. Saya nggak tahu gimana, ternyata perkopian itu nggak ada yang melihat peluang itu gitu ya. Mungkin sudah ada tapi saya tidak melihat itu sebelumnya. Jadi kita awalnya tuh masuknya di kopi-kopi yang es gitu ya. Jadi blended ya, blended kopi waktu itu. Jadi kita bikin semacam kayak warung pojok kopi di stall sebagai stall atau bukan gedung. Kemudian jalan beberapa tahun, sepertinya kurang menggigit, karena kita lihat dari orderannya, dalam artian permintaannya. Kemudian kita rubah konsepnya dengan aneka kopi lah istilahnya ya. Aneka kopi, jadi ada kopi panas, kopi dingin. Kemudian kebetulan pada saat itu kita melihat ada inisiatif dari salah satu vendor terbesar di dunia ya, di Indonesia juga. Dia mengeluarkan nama produknya namanya cold brew. Nah itu cold brew. Cold itu dingin, brew. Ya. Brew itu istilah perkopian di brewing gitu ya. Jadi mereka juga belum terlalu aktif ya, karena kebetulan saya juga ya sebenarnya bukan penggemar kopi, tapi saya suka minum kopi. Jadi nggak tahu gitu. Tuh dibilang gemar atau tidak. Jadi menikmati kopinya sendiri gitu caranya. Jadi maksud saya dengan melihat adanya inisiatif ini, saya coba membranding nama cold brew ini di acara pernikahan. Jadi saya sebutkan bahwa kita punya cold brew loh. Wah, keren juga tuh. Nah, mereka cobalah di awal-awalnya. Somehow ternyata branding ini menjadi ternyata di tempat kita ada namanya bubukan cold brew, ada stallnya, ada ada baristanya juga, kemudian ada mesin kopinya juga. Jadi kita sediakan di situ macam-macam jenis penyajian kopi. Jadi cafe latte, kemudian hotnya bisa espresso gitu ya. Kemudian kalau memang mereka mau memilih biji kopinya juga bisa. Jadi benar-benar kita mau mencoba memberikan experience yang berbeda kalau kita punya gubukan di acara perkawinan. Jadi kita mulainya di situ. Setelah bahkan lumayan hype lah sementara ya. Kemudian juga teman-teman acara di wedding lainnya, catering lah ya, itu juga mulai masukin, tapi mereka tidak punya sendiri. Jadi mereka kadang-kadang mengundang vendornya, mendirikan bubukan di situ, dibikin stallnya supaya bagus. Kemudian juga ada beberapa coffee shop, saya pernah pergi juga, saya tanya bisnisnya gimana. Oh iya Pak, kita juga menyediakan kopi untuk di acara katanya. Jadi kita bisa hampir sama yang seperti kita lakukan, tapi kita melakukannya dalam artian bukan saya mau klaim bahwa saya berbeda ya. Dari diskusi itu saya melihat bahwa saya membranding dulu di awal, kemudian baru masuk gitu. Nah kalau mereka biasanya hanya menyediakan service bahwa mereka bisa
untuk melakukan itu di acara. Jadi mungkin ini apa namanya bisa dipikirkan juga bagi teman-teman yang nanti memang nanti mau ada usaha ke bisnis perkopian. Jadi di awal-awal kita harus melihat gimana kita cara masuknya ke pasarnya. Oke. Oh, ini share screen-nya udah ya, ntar ya saya coba. Udah muncul ya? Oke. Ya maaf, ini saya ambil saya ada presentasi sedikit untuk hanya men-share. Jadi ini saya coba lihat-lihat dari resource yang ada. Kita paling tidak diskusinya bisa lebih terarah. Jadi sebenarnya kalau memang mau ada metode pengelolaan kopi gitu ya, atau branding, atau melihat peluang-peluang bisnis di UKM, itu banyak resource-nya di internet. Tapi hari ini saya bawa sesuatu yang kita bisa diskusikan lah sebenarnya. Ya. Jadi dengan adanya kegiatan acara di gedung tadi, nah kita brand lah namanya menjadi Kava One. Jadi kita bikin lah bahwa di setiap penampilan itu, walaupun kita judulnya cold brew, tapi kita tampilkanlah di stall itu judulnya Kava One. Jadi kita cuma mau mencoba memberikan identity bahwa coffee stall kita ini namanya Kava One. Kemudian dari situ yang saya bilang tadi, demand-nya menarik, ya alhamdulillah ternyata kena COVID attack gitu ya beberapa bulan ini, jadi kita agak mandek di acaranya dan memang ditutup, tidak diperbolehkan, belum diperbolehkan protokol PSBB-nya, protokol COVID-nya. Tapi sebelum-sebelumnya dalam setahun ini kita rata-rata menerima order itu 1.000 sampai 2.000-an lah per minggu, alhamdulillah. Per minggu ya. Jadi kalau misalnya per bulan kita bisa sampai hampir 10.000 cup. Ya, not bad lah. Buat kita ini menampilkan nuansa kopi di acara. Tapi memang di sisi ini memang modalnya agak lumayan. Jadi dalam artian lumayan tuh kita harus menyediakan mesin kopinya, mesin grillnya. Jadi lengkaplah peralatan kopi yang kita bawa ke sana. Jadi walaupun sebenarnya kalau memang ada yang mau mulai itu juga ada. Jadi kita pernah di acara karena mesin kopi kita terbatas, jadi ada beberapa yang bisa kita dalam satu waktu kita hanya beberapa acara yang kita bisa service. Tapi pernah gitu ada dalam satu waktu itu kita menerima 4 sampai 5 acara di undangan kopi ya. Jadi mau nggak mau kita harus memutuskan apakah kita akan beli atau kita akan pinjam. Ternyata memang diam-diam ternyata ada juga UMKM atau usaha yang meminjamkan alat kopi ini. Jadi saya rasa ekosistem dari bisnis perkopian di UMKM ini sebenarnya udah lumayan tumbuh ya. Jadi nggak usah worried. Yang penting kita gimana mau masuk ke bisnis kopi ini aja nih yang harus dipikirkan di awal-awal. Jadi sesuai dengan temanya, jadi gimana kita mau ngelola kopinya, kemudian branding dan peluangnya di bisnis UMKM. Nah, saya juga melihat peluangnya itu mungkin kita hanya mencoba menampilkan atau menjual atau melayanin kopi buat orang ya. Tapi sebenarnya konsep kita adalah dengan adanya kegiatan kopi ini, peluang bisnis yang lain kita harapkan akan muncul. Karena konsep kita adalah local space sama local talk. Jadi Kava One yang kita punya di Jakarta sama di Jogja itu masing-masing punya tema sendiri-sendiri. Jadi kalau di Jogja mereka mengembangkan Kava One-nya dengan local talk, dalam artian mereka coba membangun komunitas dengan mendiskusikan apa yang mereka jadi interest. Kalau di Jakarta kita coba kembangkan local space dalam artian mereka bisa ngumpul
misalnya salah satu kegiatannya misalnya nantinya kita akan kembangkan adalah mereka bisa membuat kopi sendiri, dalam artinya supervising dengan tim kita kalau memang belum pernah ya, kopi itu dengan mesin kita. Jadi konsep-konsep itu yang kita mau kembangkan di Kavawan. Tapi nanti teman-teman yang mau atau mungkin yang sudah mungkin bisa melihat lagi gimana kedai kopi secara branding dan peluangnya nantinya akan dimulai gitu, akan dimulai lagi. Jadi dengan adanya COVID ini saya melihatnya semua itu akan riset semua. Jadi semuanya akan berangkat dari hal yang sama, titik yang sama. Cuman mungkin nanti kelebihan-kelebihannya yang itu yang dijadikan kekuatan masing-masing. Jadi jangan kita bernafsu membuka warung kopi. Saya mau buka warung kopi ini bisa. Jangan terlalu yakin juga, tapi harus dilihat dari kekuatan dari diri pribadi, dari lingkungannya, dari ekosistemnya seperti apa. Nah itu yang kalau menurut saya yang harus dimanfaatkan terlebih dahulu. Jadi agenda kita tadi saya sebutkan seperti itu. Ya mungkin orang-orang mungkin kalau udah ada kopinya boleh di zip kopinya ya. Iya dong. Iya. Oke, selanjutnya. Nah ini saya dapat source dari fundera.com. Ini sekedar bahan diskusi aja. Jadi kalau kita mau start coffee shop gitu, ya ini ada beberapa yang saya setuju dalam arti yang saya jalankan. Ada juga yang beberapa yang kita bisa diskusikan nantinya. Jadi menurut funderanya, menurut metodologinya itu adalah ya kita kalau ini kita juga pernah ngalamin, apakah kita mau beli franchise atau mau bikin sendiri atau membeli yang sudah ada. Ini memang selalu menjadi bahan pembicaraan kalau kita mau mulai sesuatu ya. Kalau kita franchise nanti uangnya gimana? Kalau mau beli uangnya juga gimana? Kalau mau saya bisa gitu kan. Nah itu memang keputusan-keputusan yang harus ditentukan di awal. Nah kalau dari saya sendiri sih sebenarnya melihatnya adalah kalau kita melakukan suatu bisnis, di bisnis itu kita ya mungkin kata kerennya itu passion ya. Tapi sebenarnya ya bukan hanya passion aja sih sebenarnya. Jadi kita terlibat di bisnis kopinya itu sampai sejauh mana gitu. Nah, dari situ kita akan tahu apakah kita akan melakukan franchise, apakah akan membeli atau akan mulai sendiri. Nah, kalau di sisi saya sendiri sih kita melihatnya karena sudah ada keterlibatan tadi yang saya bilang setiap hari. Dulunya tuh saya nggak pernah ngopi karena memang nggak kuat perutnya, tapi somehow setelah berkeluarga istri saya tuh suka kopi juga, ya saya kebawa-bawa lah suka ngopi ya, tapi ngopinya yang light ya, jadi bukan yang berat-berat lah. Jadi saya putuskan untuk memulai sendiri karena saya merasa bahwa ternyata kopi it's not that kalau boleh dibilang kalau di programmer it's not that geek gitu ya. Jadi ada istilahnya ada nuansa pertemanannya juga. Jadi kalau misalnya para programmer atau para dunia IT yang selalu serius atau mungkin biasanya tuh yang suka ngopi itu ya orang-orang yang banyak berpikir serius gitu. Padahal sebenarnya enggak juga. Jadi kita bisa memulai atau terlibat kalau misalnya memang tertarik dengan perkopian, kita bisa lihat kita terlibat di kopinya ini di mananya. Itu kira-kira seperti itu step 1-nya. Kemudian step 2-nya ya seperti biasa, ini teori juga. Create a business plan, bisa berupa paper, bisa berupa in your mind, bisa dibicarakan, tapi memang harus bikin business plan. Karena tanpa business plan kita tidak ada arahan. Kita mau kemana nih? Paling nggak 3-6 bulan sampai setahun itu kita mau ngapain aja. Jadi saya pikir diskusi business plan nanti bisa kita diskusin lagi. Yang penting kita harus punya plan-nya. Kita mau ngapain. Dan business plan juga nggak harus diikutin sesaklek ya. Juga nanti akan sambil jalan akan ada perubahan-perubahan yang menurut kita perubahan itu akan membawa akselerasi dari bisnis kita. Kemudian yang ketiga, ya ini juga penting juga, find the right location. Ya saya kalau misalnya kita ngomongin franchise gitu ya, kita lihat juga misalnya McDonald atau KFC atau coffee shop yang lain, mereka
akan melihat location juga. Nah, tadi kita sampai di mana ya, Aurora? Step 2 ya? Setelah merencanakan bisnis plan, iya. Oke, jadi di step 3 kita find the right location. Nah, saya melihat bahwa ini kita melihat praktis-praktis yang di industri aja, bahwa franchise itu misalnya dia akan melihat toko-tokonya, dilihat dulu di posisi mana. Saya juga pernah dulu coba mau nanya-nanya tentang franchise juga, dia nanya posisi kita nanti di mana Pak. Berarti memang location ini nanti akan direview sama dia. Jadi dia akan melihat ekosistem yang ada di situ, kemudian aksesnya. Tapi walaupun orang bilang location is everything ya, maksudnya very important, yang paling penting, tapi menurut saya itu sebagian dari komponen saja, tergantung daripada visi dan misi kita buka coffee shopnya. Jadi istilahnya buka warungnya. Juga banyak kok warung-warung yang ngumpet-ngumpet ya. Orang mungkin kalau pernah jalan-jalan ke Bali, saya juga cuma baru beberapa kali ke sana. Nah, itu saya lihat, dengar cerita-ceritanya, ada banyak tempat-tempat kuliner yang mojok-mojok, yang susah diakses, tapi banyak banget yang akses itu. Jadi, right location itu bukan berarti location yang benar-benar aksesnya gampang segala macam, tapi right itu mungkin lebih ke arah orang memang ke sana karena convenient, dan memang mereka juga memang pengen tahu apa yang terjadi dengan location itu. Jadi ini panjang diskusinya kalau right location ini. Kemudian yang step berikutnya adalah mendaftarkan bisnis kita dan mendapatkan license. Ya, ini untuk menjaga keamanan saja, walaupun tidak harus ya kalau di perkopian kita buka warung ya buka warung aja gitu ya. Tapi untuk bisa nantinya akan expand, ya memang kita butuh izin, paling enggak RT RW kita izin, atau kemudian nanti mungkin kalau misalnya mau serius ya harus ada izin pariwisatanya, yang seperti itu. Nah, yang berikutnya ya ini juga menentukan, karena nanti orang juga akan melihat kualitas atau apa yang disajikan di sisi kopinya. Jadi suppliernya walaupun sebenarnya juga nggak harus high quality juga ya. Jadi yang penting adalah kopi yang diproduce nanti itu nanti benar-benar sesuai dengan yang kita mau dan sesuai dengan yang kita targetkan. Jadi kadang-kadang high quality pasti nanti akan hubungannya dengan harga yang mahal. Kalau harga mahal orang nggak akan mau beli. Ya, jadi kita memang harus imbang antara biaya dengan quality. Jadi beberapa bisnis yang saya lihat itu ada yang rasanya, kalau menurut saya kok kayaknya nggak enak-enak juga, tapi kok banyak banget yang beli ya, misalnya gitu. Jadi nggak menjamin juga. Cuman memang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mungkin di sini find the right suppliers ya. Mungkin right supplier dalam artian mereka bisa kita ajak nego, misalnya kalau misalnya kita lagi sepi, kita bisa istilahnya ambil dulu nanti sistem konsinyasi. Jadi benar-benar kita mendistribusikan risiko penjualan kita kalau misalnya kita nggak laku misalnya, atau misalnya kita laku, mereka juga akan kasih harga yang bagus. Kemudian step berikutnya ini pastilah ya, kalau memang kita mengharapkan coffee shop kita di betah ada orang datang di situ, kita harus benar-benar menjaga environment dari tempat kita brewing gitu ya, brewing kopinya itu benar-benar mengundang lah ya. Dan menimbulkan selera minum. Dan mungkin kalau misalnya kita berharap orang ada di situ kan, mereka nggak mungkin diam aja, tapi mungkin ada aktivitas yang mungkin ngobrol atau aktivitas yang lain. Dan step berikutnya yang juga nggak kalah penting itu bagaimana kita mempunyai mempunyai sistem point of sale system, inventory system. Jadi walaupun ini nggak mandatory, jadi kita bisa create manual, tapi sistem tetap harus ada yang in place. Nah, ini sekedar brief sedikit seperti apa sih yang kita harapkan di point of sales di sebuah coffee shop. Yang pastinya
buat kasir atau buat yang menjalankannya ya mudah ya. Kemudian kemudahan ini juga kita harapkan ada buat dari sisi pembayarannya. Jadi mereka melakukan pembayaran tuh dimudahkan juga. Misalnya saya nggak bawa dompet, saya hanya bawa handphone, bisa nggak bayar? Nah, seperti itu. Jadi kemudahan itu mungkin kalau di warung kopi zaman dulu, kemudahan pembayarannya adalah saya ngutang dulu ya. Nah, seperti itu kali ya. Kemudian dari sisi inventory juga maksudnya kalau misalnya lagi ada yang mau ngopi ternyata kok ternyata habis Pak. Nah, itu mungkin akan menimbulkan kekecewaan, jadi harus dijaga. Dan satu hal lagi yang paling penting ini adalah customer relation management. Jadi mungkin kalau sekarang mungkin kalau di awal-awal mungkin kita belum butuh secara sistem, tapi sistem dalam artian di sisi pelaksana SOP-nya kita harus punya yang customer relation management-nya, greeting-nya, dan mengenal client dan mengenal customer-nya. Udah banyak sekarang terutama di franchise, bukan franchise ya, di chain coffee yang di Indonesia itu melakukan ini. Bahkan mereka kenal, walaupun saya masuk pakai masker, mereka masih kenal nama saya. Kaget juga saya. Berarti maskernya masih, berarti mereka bukan hanya melihat hidung ke bawah ya, tapi mata juga mereka ada kontak. Jadi customer relation management ini penting sekali. Kemudian dari sisi reportingnya pastinya kalau misalnya kita serahkan ke orang lain atau kerjasama, reporting ini untuk menjaga kepercayaan. Nah ini ada satu contoh, semoga bisa dilihat. Salah satu contoh POS, seperti apa sih sistem POS? Kalau ini POS-nya serius banget ya. Jadi dia restoran ini sebenarnya. Jadi kalau nggak salah ini harus investasi lengkap dengan hardware software-nya itu hampir $2.000 lah, seperti ini biasanya yang kelas-kelas restoran itu lengkap dengan menu-menu restorannya gitu. Kemudian juga bisa dikenal table itu pesannya apa aja. Jadi benar-benar kasir atau pengelola warungnya itu benar-benar tahu apa yang sekarang lagi ada di tempat warungnya. Nah, ini ada satu contoh yang lagi yang komersil ya relatif lebih murah lah ya, cuman dia lebih lengkap juga, ada handheldnya, ada reportingnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah kemudian ini yang terus terang ini bagian saya lah istilahnya. Jadi walaupun saya jalanin kopi, saya juga ngembangkan sendiri POS-nya. Jadi kita bikin yang namanya Terminal Universal Payment, bisa di desktop, bisa hanya pakai laman web aja, bisa juga di Android atau di aplikasi tab yang lain. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada yang berminat, lihat-lihat boleh di tupai.co.id, itu brand kita yang sekarang ini dan masih kita kembangkan. Nanti kita konsepnya akan berbeda dengan POS yang lain, tapi konsep apa namanya a good POS kita masih jalankan, dan memang target kita ini UMKM. Jadi bahkan kita nanti juga akan ada POS untuk UMKM yang untuk titik-titik tertentu kita akan gratiskan dalam artian pemakaiannya ya. Jadi mereka kalau misalnya pakai punya handphone aja mereka udah bisa akses. Tapi kalau misalnya mereka nanti butuh feature-feature yang lebih jauh ya mau nggak mau karena ada biaya yang muncul ya kita akan tagihkan juga. Sepertinya itu saja Aurora yang dari saya. Mungkin kalau ada bahan diskusi boleh nanti. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wira atas sharing-nya. Ada beberapa yang concern yang bertanya, kira-kira sebetulnya kendala apa sih yang paling terasa atau yang paling umum ditemui ketika memulai bisnis kopi? Menurut Pak Wira pribadi? Ya. Pada saat menjalankannya ya. Kalau pada saat menjalankannya pastinya kita harus memilih rekan kerja atau kalau dalam hal ini baristanya yang benar-benar kita bisa
sesuai lah yang dengan kita mau. Memang ini agak susah dalam artian kita mau yang profesional biayanya mahal, kemudian yang belum tahu apa-apa harus nge-training, jadi agak banyak trikinya gitu. Jadi yang kita kerjakan sekarang itu adalah ya karena tadi saya banyak coba mengunjungi toko-toko warung-warung kopi, ya dengan kayak gitu saya bisa punya kenalah barista-barista gitu ya. Dari barista-barista itu mungkin nanti ada yang lagi butuh kerja, nah kita coba lihat apakah dia cocok dengan kita atau tidak. Kemudian cocok dalam artian biaya yang akan kita keluarkan, juga cocok dalam artian kemampuan dia ya. Jadi kita juga nggak bisa perfeksionis juga bahwa kita barista ini bisa ngerti semua ya. Kita mungkin ada hal-hal tertentu yang kita bisa harus menerima gitu, bahwa dengan kondisi seperti ini barista itu mungkin cocok di kita. Kemudian cara lain adalah dengan membawa kenalan-kenalan yang mungkin yang profesional, mencoba mereka influence ke sistem kita, mereka lihat sistem kita seperti apa, mungkin mereka ada ide-ide, atau mungkin mereka bisa membantu men-training atau kasih masukan-masukan. Jadi dari sisi operasionalnya itu kebanyakan dari human resources-nya. Jadi kayak misalnya ini contoh, kita nggak ngomongin warung kopi ya, misalnya kita ke warung Padang atau warung mana gitu ya, mungkin kalau warteg jarang kali. Atau warteg mungkin mungkin juga hampir sama. Dalam artian gini, kok rasanya beda ya? Apa chefnya ganti ya? Tukang masaknya ganti ya? Nah, kayak gitu. Ya. Nah, dari sisi itu di perkopian juga sama. Walaupun sebenarnya kopinya sama, caranya sama, somehow itu kalau barista tertentu itu kita bahkan saya kadang-kadang pribadi memilih, oh mas aja yang bikin deh. Ya, gitu. Jadi kita milih juga gitu siapa yang bikinin, karena di brewingnya mungkin nggak terlalu masalah, tapi pada saat dia nyampurnya itu jumlah-jumlahnya kalau misalnya kalau kita bikin kue atau pastry gitu kan, itu ada ukuran-ukurannya, gram-gramnya ya. Walaupun di kopi juga seperti itu, ada gram-gramnya, tapi kadang-kadang juga ada yang suka ngasal juga gitu, nyampur-nyampurinnya. Jadi rasanya akan beda. Nah, kalau rasanya udah beda, pasti kan orang akan melihat, aduh, nggak seru nih ngopi di situ, rasanya berubah-ubah mulu. Itu akan pengaruh ke penjualan kita juga nanti. Sepertinya di main concern di menjalankan kopi, saya rasa seperti itu, karena ini sebenarnya kan live cook ya, dia benar-benar membikinkan, jadi bukan botolan gitu yang udah jadi produksi massal. Seperti itu kayaknya. Baik. Tadi sedikit dibahas juga sih, Pak Wira tadi sedikit membahas kan soal taste ya, soal rasa. Nah, ini kan tadi Pak Wira juga sempat bahas bahwa Pak Wira itu awalnya nggak suka-suka amat sama kopi gitu ya kan, tapi memprediksi mengenai si trennya ini kan, tren bahwa ya kopi itu menjanjikan gitu bisnis segala macam. Nah, itu bisa share nggak trik-triknya gimana cara dari awalnya Pak Wira mengetahui minimal rasanya gitu. Sebagai yang nggak suka gitu, pasti kan punya taste rasa yang berbeda ya dengan orang-orang gitu. Sebagai yang bukan penikmat betul gitu ya, waktu awalnya kan, kalau sekarang udah mulai ya. Tapi sebagai yang tidak begitu menikmati pada awalnya itu gimana sih gitu untuk menentukan si taste-nya itu sendiri gitu? Iya, jadi saya sebenarnya melihatnya awalnya, kok orang suka ngopi ya, apalagi kopi tubruk ya, pahit banget itu ya. Tapi saya suka jamu gitu, walaupun jamu pahit tapi saya suka. Jadi kontradiksi kan. Dan lain halnya lagi adalah di kopi itu saya kadang-kadang perutnya nggak suka. Kemudian saya juga membaca, jadi saya coba mencari tahu lah kopi itu manfaatnya gimana. Dan memang saya percaya paling tidak katanya dalam sebulan minum kopi lah gitu katanya ya. Itu tuh metabolisme tubuh jadi banyak terbantu di situ. Nah, dengan mengetahui lebih banyak tentang kopi ini, jadi saya melihat bahwa saya harus coba. Nah, dengan mencobanya itu saya mencoba menu-menu yang ada gitu ya. Nah, dari menu-menu yang ada tuh saya sekarang udah istilahnya udah mengerucut gitu. Bahwa saya sukanya yang cappuccino yang ada gula merahnya untuk yang hot ya. Kemudian
Kalau yang ice-nya saya suka yang double shot yang dikocok-kocok pakai milk sama krim. Itu menurut saya ada rasa gurihnya, ada rasa pahitnya. Jadi masing-masing orang akan beda nanti ininya, taste-nya. Dan itu akan kita bawa kemana-mana. Tadi makanya barista itu penting karena nggak semua barista ngerti taste saya gitu. Jadi, nah itu kunci dari yang tadi untuk caranya gimana mengikat orang tetap di situ adalah mengerti taste seseorang. Jadi kalau menurut saya itu customer relation management yang saya sebutkan tadi bisa diimplementasikan di operasional bahwa dia mengenal orang itu dan dia mengenal taste-nya itu. Karena di tempat yang saya kunjungi sekarang mereka udah tahu, misalnya saya beli apa namanya ice yang di blended gitu ya, mereka udah tahu, oh nggak pakai whipped cream ya Pak Wira, bahkan nggak perlu diomongin lagi, dia nggak kasih whipped cream. Nah, tapi biasanya kalau ada yang nggak ngerti, ya saya bilangin Mbak, ini tolong whipped creamnya dibuang. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya kopi ini komunitas yang saya bilang tadi, ada reaksi, ada interaksi, kemudian dari interaksi itu somehow ya, itu nanti akan muncul peluang bisnis yang lain di UMKM. Yang saya percaya seperti itu. Gimana, Aurora? Baik. Menarik untuk buka bisnis kopi, Aurora? Aku suka kopi tapi sukanya americano yang pahit-pahit sih justru. Wah itu berat saya. Iya. Nah itu kan ketika saya sebenarnya nggak suka-suka amat kopi tapi tahu gitu rasanya kan. Nah gitu kan kadang-kadang untuk menentukan taste-nya itu saya juga nggak ngerti gitu harus seperti apa sih gitu yang sebenarnya enak gitu ya. Ya maksudnya Walaupun ya enak saya enak di kita sama enak di orang, enak di kita sama enak di orang akan beda. Iya. Iya. Tapi biasanya, nah ini salah satu contoh. Ini ada diskusi sedikit ya, mungkin melenceng dari perkopian gitu ya. Misalnya wanita lah lagi diskusi, rambut saya kayak gini cakep nggak? Misalnya gitu ya. Oh kurang itu, bagusnya diginiin. Nanti dia ngomong sama 10 orang, dia akan percaya bahwa rambut yang dia udah sukain itu kurang gitu. Karena 10 orang udah bilang sama dia, iya, wah kurang cakep nih. Ya dia akan merasa bahwa saya harus kalau bukan dengan kopi lagi, saya harus minum kopi yang orang juga suka gitu. Jadi seolah saya maksain bahwa kesukaan orang ke saya. Tapi kalau emang nggak ada masalah, ya oke aja. Jadi istilahnya untuk pergaulan gitu ya. Iya. Kalau waktu awal Pak Wira cara ininya berapa lama tuh kira-kira yang menentukan sampai akhirnya menemukan resep yang paling sesuai gitu? Oh iya. Jadi sebenarnya sama dengan tema hari ini sambil ngopi. Jadi saya biasanya menikmatinya itu sambil saya melakukan pekerjaan-pekerjaan. Jadi buka laptop gitu ya, sambil ngopi. Lama-lama saya, lumayan juga kalau nggak ada kopi kayaknya ada yang kurang nih gitu. Jadi lumayan lama sih waktunya, kalau boleh saya bilang. Dan hampir tiap hari saya seperti itu. Iya. Sampai akhirnya suka ya, yang tadinya nggak suka-suka amat sampai akhirnya suka. Iya, suka juga karena dibantu juga dengan metabolisme tubuhnya, dalam artian perutnya tidak menolak bahwa saya minum kopi. Ada satu hal yang lain yang saya rasakan, yang mungkin setiap orang akan beda-beda. Jadi misalnya kalau saya lagi stres, susah BAB misalnya, maaf ya, itu kalau saya ngopi kok jadi lebih lancar. Jadi kalau saya ada kayaknya ada yang nggak enak nih, saya coba ngopi, lancar. Jadi banyak yang kita lihat, yang kita makan, yang kita minum itu kan di badan kita rasakan seperti apa. Nah itu mungkin harus seperti itu. Lama-lama ada kerasa ininya ya, manfaatnya dan trik-triknya gimana supaya manfaatnya itu maksimal gitu ya. Ini nggak harus di perkopian aja, maksudnya di semua jenis makanan ya. Kalau misalnya kita ngomongin makanan, kalau misalnya kita nggak cocok sama makanan itu, misalnya contohnya saya yang nggak cocok itu, tapi saya pengen, itu adalah Indomie. Indomie gimana ya? Kadang-kadang saya mentargetkan paling tidak saya 1 kali makan Indomie gitu, yang pedes gitu ya. Ditarget ya, makannya harus ditarget. Iya, enggak, maksudnya karena dulu waktu sekolah itu hampir tiap pagi saya makan Indomie. Tapi saya tahu bahwa Indomie nggak begitu cocok buat saya. Jadi
saya agak mengurangin gitu ini apa namanya makan Indominya. Makan Indominya juga di warkop gitu ya, di burjo gitu ya. Nah, yang seperti itu jadi ini ingat masa lalu. Jadi nostalgia deh. Iya. Oke. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak Wira, sangat menarik sharing-nya dan sangat bermanfaat ya untuk teman-teman yang betul menyimak dan apalagi yang memang sudah ada niatan atau belum ada niatan tapi waktu nonton ini merasa kayak wah oke juga tuh gitu bisnis kopi. Apa yang di-share oleh Pak Wira tadi tuh sangat membantu ya. Nah, jadi teman-teman aku review sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wira. Jadi tadi tuh Pak Wira menyampaikan bahwa ketika kita mau mulai bisnis kopi itu pertama kita harus tahu dulu target pasarnya kan. Kemudian kita juga harus melihat apa yang akan kita tampilkan, uniqueness-nya apa. Kemudian apa kita akan membuat franchise atau kita akan membangun bisnis yang betul-betul baru gitu kan. Nah, kemudian kita juga harus membangun bisnis plan-nya seperti apa, harus rapi, harus betul-betul udah matang dulu baru kita berani untuk melangkah selanjutnya. Tapi ya jangan takut juga untuk memulai gitu karena semuanya juga pasti butuh proses gitu kan. Kemudian untuk lokasi tadi tuh Pak Wira mengatakan bahwa ya lokasi itu memang penting, tapi sebetulnya sih justru kadang-kadang yang hidden gem itu orang lebih cari ya Pak Wira, yang lebih seneng. Susah dicari, tapi orang udah temu terus ternyata enak tuh, itu daya tariknya lebih tinggi kan gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu strategi juga ya Pak Wira. Ya, kalau menurut saya itu kan mungkin karena mereka udah spread out ya, apalagi di zaman digital kayak seperti ini. Jadi kalau bisa sih memang harus mendaftarkan di platform-platform yang online karena dengan platform online kita bisa diketahui nama di sekitar kita ada kopi apa aja sih. Nah dari situ kan walaupun dia melipir ke tempat-tempat yang aneh-aneh gitu, orang akan pasti coba di delivery. Enak juga nih. Mungkin dia akan berkeinginan untuk mendatangin itunya. Iya, nah itu harus pintar-pintar untuk memasarkannya juga ya. Bisa dari hal kecil dari itu mendaftarkan ke platform online, ke Google Maps juga terutama kan. Google Maps ya. Boleh lihat Kapoan ada di Google Maps sekarang. Kalau mau ada yang berkunjung nanti. Boleh, betul. Kalau nanti saya kalau ke yang di Jogja terutama pasti butuh banget tuh Google Maps. Kalau nggak ada, wah bingung kan cari aduh jalan gimana gitu kan. Iya. Udah pernah ke Jogja semua? Udah. Tapi yang nggak hafal jalannya tetap. Iya. Kalau Jogja memang kuliner banget lah ya. Iya. Kayak apa yang di Jogja itu kalau nggak enak pasti tutup gitu. Semuanya enak. Iya. Iya. Makanya kita bertahan ya. Di Jogja yang penting kita bertahan. Jadi orang bilang bahwa bisa bertahun-tahun. Berarti dia enak gitu. Betul. Karena memang udah stereotipnya kayak gitu. Makanan yang di Jogja itu kalau dia buka udah lama ya berarti enak gitu kan. Iya, betul. Oke. Hebatnya orang-orang Jogja. Baik, nah kemudian tadi ada pesan terakhir juga. Pesan-pesannya adalah jangan takut untuk memulai meskipun ada beberapa kendala. Salah satunya itu ya mungkin kendala dari rasa, kemudian selera gitu kan. Nah itu tapi banyak-banyak riset lah dan banyak coba, kemudian banyak-banyak membangun relasi juga dengan orang gitu ya. Baik Pak Wira, sebelum sesinya Pak Wira ditutup, apakah ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman? Saya rasa udah cukup. Kita tunggu aja nanti kunjungannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wira. Kalau saya pasti berkunjung ketika di Jakarta. Terima kasih. Baik. Terima kasih.